Kekuasaan. Biasanya kan, ini jadi rebutan ya. Tapi gimana kalau ada seorang pemimpin yang justru ngelihatnya sebagai musibah? Hari ini, kita bakal kupas tuntas kisah seorang khalifah yang mengubah segalanya dalam sekejap. Bukan dengan perang, tapi dengan menaklukkan egonya sendiri. Coba deh kita bayangin sebentar, ada seorang pemimpin yang nolak tinggal di istana mewah, semua harta keluarganya dibalikin ke negara, malah nangis pas dilantik. Aneh banget kan? Tapi justru disitulah letak kehebatannya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi kalau seorang pemimpin lebih milik keadilan daripada tumpukan harta? Kisah ini bukan cuma cerita masa lalu, tapi mungkin justru relevan banget buat kita sekarang. Oke, kita mulai dari awal. Siapa sih tokoh utama kita ini? Namanya Umar bin Abdul Aziz. Nah, yang bikin dia ini unik banget, dia itu lahir dari persimpangan dua dunia yang benar-benar kontras. Untuk ngerti siapa dia, kita harus lihat dulu dari mana asalnya. Coba lihat ini ya. Dari sisi ayahnya, dia itu seorang pangeran dari dinasti Umayyah. Hidupnya penuh kemewahan, kekuasaan, dan privilege. Tapi, dari sisi ibunya, dia adalah cicit dari Umar bin Khattab, khalifah legendaris yang terkenal adilnya luar biasa, dan hidupnya super sederhana. Jadi, di dalam dirinya itu ada pertarungan antara kekuasaan dan kesalehan. Dua kekuatan inilah yang ngebentuk karakternya. Dari muda aja, pilihannya udah beda. Pas para bangsawan lain sibuk di pusat kekuasaan, di Damaskus, dia milih kemana? Ke Madinah, kotanya para ulama. Dia di sana bukan belajar intrik politik, tapi fokus mendalami Al-Quran dan hadis. Ini jelas bukan jalan yang biasa buat seorang calon penguasa kan? Prioritasnya dari awal yang udah jelas, ilmu di atas tahta. Walaupun dia nggak ngejar-ngejar jabatan, takdir malah punya rencana lain. Justru karena reputasinya yang bersih itulah, kekuasaan malah datang nyamperin dia. Dan semuanya dimulai dari sini. Usia 24 tahun. Coba deh bayangin, di saat banyak dari kita mungkin baru mulai kerja atau masih bingung mau ngapain, dia udah dipercaya jadi gubernur di wilayah yang super penting, Hijaz, yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah. Tanggung jawab yang gede banget buat anak semuda itu. Dan begitu jadi gubernur, dia langsung bikin gebrakan. Dia nggak mau memerintah sendirian. Dia langsung bentuk Dewan Penasehat yang isinya 10 ulama terbaik. Setiap keputusan penting harus dirundingkan bareng. Ini pada zaman itu benar-benar beda banget. Dia nunjukin kalau pemerintahan itu bukan soal aku, tapi soal kita, soal kesejahteraan rakyat. Reputasinya sebagai gubernur yang adil ini menyebar kemana-mana. Tapi popularitasnya ini justru ngebawa dia ke puncak yang paling dia takuti. Sebuah mahkota yang buat dia itu rasanya kayak beban yang teramat berat. Saat khalifah sebelumnya wafat dan wasiatnya dibacakan, ternyata nama Umar yang disebut sebagai pengganti. Apa coba reaksinya? Bukan pesta, bukan perayaan. Malah kalimat yang keluar dari mulutnya itu adalah kalimat yang biasanya diucapin pas orang lagi kena musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Buat dia, jabatan tertinggi ini adalah bencana, bukan anugerah. Dia beneran loh naik ke mimbar dan mohon-mohon untuk dilepaskan dari jabatan itu. Dia bilang ke rakyat, tolong pilih aja orang lain. Tapi apa jawaban rakyat? Mereka justru serempak teriak, kami cuma mau engkau. Inilah ironinya, semakin dia menolak kekuasaan, semakin rakyat yakin inilah pemimpin yang mereka butuhkan. Begitu akhirnya menerima jabatan, Umar nggak pakai lama. Dia tahu waktunya mungkin terbatas, jadi dia langsung tancap gas. Tindakannya benar-benar mengguncang seluruh lingkaran kekuasaan yang ada saat itu. Langkah pertamanya, super radikal. Dia bersih-bersih dari dalam dulu. Semua kekayaan keluarganya yang asalnya dari fasilitas negara, tanah, perhiasan, semuanya dikembalikan ke kas negara. Terus dia pecat semua pejabat korup dan diganti sama orang-orang yang jujur. Pesannya jelas, dan ini pesan yang bahaya buat banyak orang. Pesta sudah berakhir. Perubahannya drastis banget. Pemerintah sebelumnya kan fokusnya perang sama numpuk harta. Bahkan rakyatnya dibebani pajak yang berat. Umar ngebalikin itu semua 180 derajat. Pajak yang gak adil dihapus. Anggaran foya-foya di stop. Fokus negara digeser. Dari menaklukkan wilayah baru, jadi menyejahterakan rakyat yang udah ada. Selain reformasi politik dan ekonomi, Umar ngelakuin sesuatu yang warisannya itu kita rasain sampai detik ini. Dia sadar hadis Nabi, sumber ajaran Islam kedua, itu tersebar di mana-mana dan ada resiko hilang atau lebih parah, dipalsukan.
Jadi dialah orang pertama yang memerintahkan proyek raksasa untuk ngumpulin dan nulisin semua hadis secara resmi. Sebuah langkah yang visioner banget untuk menjaga kemurnian ilmu bagi generasi-generasi setelahnya. Tapi yang paling kuat dari semuanya adalah teladan dia sendiri. Dia nolak tinggal di istana khalifah yang megah, malah milih rumah yang sederhana. Hidupnya hemat banget. Sampai ada cerita di zaman dia, rakyat itu begitu makmur. Sementara pemimpinnya sendiri hidup pas-pasan. Dia benar-benar nunjukin kalau kekuatan sejati seorang pemimpin itu bukan di hartanya, tapi di karakternya. Nah, sekarang kita sampai di bagian yang paling bikin kita melongo dari semua ini. Bukan cuma apa yang dia lakukan, tapi seberapa cepat dia melakukannya. Semua perubahan raksasa ini terjadi dalam waktu yang jujur nggak masuk akal. 2,5 tahun, kurang dari 1.000 hari. Bayangin, dalam waktu sesingkat itu, korupsi diberantas, ekonomi jadi stabil, sampai-sampai katanya susah nyari orang miskin untuk dikasih sedekah, dan fondasi peradaban diperbarui. Ini bukti nyata kalau kepemimpinan yang tulus itu bisa menciptakan dampak yang luar biasa, bahkan dalam sekejap mata. Jadi apa warisan utamanya? Keadilan ekonomi buat semua, pemerintahan yang bersih dari korupsi, kesejahteraan sosial yang merata, ilmu pengetahuan yang dijaga kemurniannya, dan yang terpenting, sebuah standar baru tentang apa artinya menjadi pemimpin yang bermoral. Inilah pilar-pilar yang dia tinggalkan buat kita. Di luar semua pencapaian publiknya yang luar biasa, ada juga catatan soal karakter pribadinya. Sumber-sumber sejarah bilang kalau dia itu orang yang sangat lembut. Kutipan ini nunjukin kalau keadilannya itu bukan cuma buat publik, tapi juga berlaku di ruang pribadinya. Dia adalah pemimpin dengan kuasa yang sangat besar, tapi memilih untuk tidak pernah menggunakannya secara semena-mena. Pada akhirnya, kisah Umar bin Abdul Aziz ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apa sih yang bikin seorang pemimpin itu benar-benar hebat? Apakah luasnya wilayah kekuasaan, megahnya bangunan yang dia buat, atau keadilan yang dia tegakkan, dan integritas yang nggak pernah dia lepasin sampai akhir hayatnya? Sejarahnya menantang kita untuk menjawab pertanyaan itu untuk diri kita sendiri.